Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Saung Bambu Nusantara yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani menggelar acara malam tasyakuran pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Acara dimulai pukul 20 WIB hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ustadz Haji Muhtadin dari Yayasan Al-Muhtadin memimpin doa pembuka malam tasyakuran HUT ke-80 Indonesia. Dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua RT 06, RW 02 Jembatan Serong Cipayung Depok. Dalam sambutannya Iwan Syahrudin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada seluruh warga yang hadir. Sesudah acara malam tasyakuran menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun, esok lusa kita mengadakan berbagai lomba untuk anak, remaja, dan orang tua. Kemudian kita juga sudah mengagendakan acara malam hiburan kemerdekaan, yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025, ujarnya. Di ujung acara malam tasyakuran, anggota DPRD Kota Depok Babay Suhaimi memberi sambutannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di Saung Bambu Nusantara. Luar biasa, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah untuk sama-sama menyambut hari kelahirannya negara kita Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tepatnya insya Allah besok jatuh di hari Minggu 2025. Mudah-mudahan acara dan upacara kita pada malam hari ini Allah ridhoi, Allah berkahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Yani, kita doakan beliau biar sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhtadin bin Bapak Haji Entong Salam untuk pesantren Al-Muhtadin, kita doakan beliau juga biar sehat walafiat. Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz yang baru saja membacakan Al-Quranul Karim, kita doakan pula beliau biar sehat walafiat, diberikan keberkahan pula oleh Allah. Yang mulia para guru-guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan cinta saya. Ada Bapak Pairan yang terhormat, ini guru saya waktu di SMP Negeri yang kan Bojong Gede atau SMP Negeri 9 bersama. Di muridnya banyak, Guntur juga muridnya. Siapa lagi? Iwan juga? Kamu siapa? 9? Oh, mau diakuin situ? Enggak. Maksudnya? Iwan. Siapa lagi? Siapa? Guntur. Apalagi Dede juga. Ya lah. Dede mah SMP berapa lu Dede? Banyak betul, alhamdulillah. Kita doakan Pak Haji Pairan biar sehat walafiat. Syekh kita, Syekh Ansori. Al-Hasan. Luar biasa, guru juga beliau.
Jangan buat kita semua, kita doakan beliau juga biar sehat. Alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Haji Makroji Amin. Ya kan, kita doakan pula beliau biar sehat. Kemudian Pak RT Iwan, Bapak RW mungkin keliling karena beberapa RT memang menyelenggarakan kegiatan yang sama. Bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat, termasuk orang tua kita, ya kan? Yang tua kayaknya Pak siapa yang tua? Haji Samsuri atau Bapak lama yang paling tua di sini kita? Hah? Pak Idris. Oh, Pak Idris ya. Pak Idris paling tua. Pak Idris ada 70, Pak Idris. 70 ada umur? Ada. Masya Allah, 70 tahun. Dulu saya waktu kecil main keteritikannya beliau dulu. Dulu, ya kan, waktu masih kecil. Pak Nur, udah dari mana nih Pak Nur? Jawa Barat, Budak Barat. Ya, saya juga dari Budak Barat langsung kemarin. Tadinya mau ke Haji Rojali, yang kan RT 2, RT 4 maksudnya mengadakan acara yang sama. Kemudian di Pondok Jaya juga ada undangan Pasir Putih, ya kan, tapi nggak kekejar Bapak saudara sekalian. Ibu-ibu, alhamdulillah cukup banyak. Ini bajunya, masya Allah. Untung istri saya nggak pakai. Anak-anak muda, ini luar biasa. Kata Pak Kiai, ya kan, Ahmad Yani, ini gerakan dari anak-anak muda RT 06, betul tidak? Mana anak mudanya ini? Depannya. Terakhir dari saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini adalah malam tasyakuran. Bersyukur kepada Allah, 80 tahun negara kita sudah merdeka, dan kita sudah menikmati kemerdekaan sesuai dengan umur kita masing-masing. Ada yang 70, ada yang 50 dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi syukur kita pada malam hari ini yang akan kita barengi dengan introspeksi kita, bagaimana ke depan, apa yang harus kita lakukan. Bapak Saudara, kalau dari sisi ketatanegaraan memang betul bahwa negara kita sudah merdeka. Dari sisi ketatanegaraan, di mana Bung Karno sama Pak Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dari sisi tatanan ketatanegaraan, sehingga tidak ada lagi boleh yang menjajah negara kita. Menjajah dalam artian mencaplok negara kita seperti yang dilakukan oleh Israel, biadab laknatullah, yang ingin mencaplok, ya kan, Palestina, Gaza. Di Indonesia tentu hal itu sudah tidak bisa lagi. Tapi berbicara kemerdekaan secara hakiki, ini tentu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebab kita masih terus harus berjuang, dan tidak akan pernah berhenti kita berjuang semasa kita hidup ini, Bapak Saudara sekalian. Untuk itu, anak muda, langkah yang dilakukan malam hari ini merupakan sebuah refleksi yang kan dari kemerdekaan yang memang harus diisi oleh anak-anak muda. Yang kan anak muda tantangannya besar. Anak muda kita sekarang perang bagaimana melawan yang kan teknologi, di mana teknologi itu harus dipergunakan, kemudian ada kebermanfaatan bagi kemajuan diri anak muda itu sendiri. Kalau anak muda tidak bisa berperang dengan teknologi, kemudian teknologi bukan malah membuat kebermanfaatan bagi kemajuan dirinya, sesungguhnya anak muda kita sedang dijajah oleh teknologi kita yang ada. Bapak Saudara, berapa banyak anak-anak di Indonesia, kemungkinan juga di kampung kita, mereka gara-gara teknologi dijajah dan dilumpuhkan. Ada yang lumpuh karena dia terbentuk oleh yang kan gadget yang dia punya, handphone yang dia punya. Ada anak-anak gara-gara sering nonton dan sering main game online, karakternya berubah
mereka menjadi anak muda yang keras, anak muda yang kan berkarakter, tidak lembut hati, bahkan melawan kepada orang tua. Dan itu banyak contohnya di lapangan, sampai ada anak muda yang kan bapak saudara sekalian membunuh orang tuanya. Ada anak muda ketika tidak bisa melawan teknologi, dia habis yang akan terjajah oleh apa? Oleh sebuah informasi-informasi yang membuat anak-anak muda akhirnya terjerumus pada perbuatan mempergunakan narkotika. Itu ada bapak saudara. Ada juga anak muda yang kadang tidak bisa memerdekakan dirinya dengan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan dirinya. Dia tergila-gila dengan judi online yang sekarang sudah merajalela ke lapisan masyarakat kita. Luar biasa bapak saudara sekalian. Maka itulah kemerdekaan. Yang kedua, hari ini anak muda membuktikan sudah melakukan upaya kemerdekaan. Salah satu bentuk bagi anak muda yang bisa memanfaatkan waktu dalam mengisi kemerdekaan adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang dimilikinya, yang kan sehingga waktu itu dipergunakan untuk kebaikan bagi dirinya. Kreativitasnya muncul. Ini perlu kita dorong dan kita bantu bapak saudara sekalian. Dewasa ini, yang kan saat ini anak muda yang digandrungi dengan persoalan-persoalan yang kan hidup yang hedonis, hidup yang pragmatis, bapak saudara, mendorong anak-anak muda sudah tidak lagi asik untuk bisa duduk di majelis taklim. Alhamdulillah hari ini anak-anak muda kita tergerak hatinya untuk bergerak mengadakan tasyakuran di Saung Bambu Nusantara ini. Ini salah satu berarti anak muda kita mampu memerdekakan dirinya dengan memanfaatkan waktu yang ada. Apakah berhenti sampai di situ wahai anak muda? Tidak. Jika ingin sukses, maka bagi anak muda kita adalah dia yang berhasil adalah dia yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menentukan kebaikan apa yang dia bisa lakukan. Orang yang sukses itu adalah yang mampu menentukan apa yang dia bisa gerakkan hari ini untuk dirinya dan kebaikan bagi dirinya. Orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak mampu menentukan apa yang dia harus lakukan saat ini. Anak-anak muda kita alhamdulillah mampu memerdekakan dirinya sehingga malam hari ini terbentuk tasyakuran atas gerakan anak-anak muda kita. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dan terus terlaksana pada jiwa anak-anak muda kita. Bapak saudara sekalian, yang terakhir, tantangan yang sangat berat adalah tentang keadaan dan lingkungan kita. Saya berharap wahai anak-anak muda, di depan matamu itu, di pinggir kali itu merupakan potensi. Saya berharap anak muda di RT 06, Pak RT Iwan mampu bagaimana memanfaatkan lahan yang ada di depan. Alhamdulillah atas permintaan saya kepada Pak Lurah Muhammad dilanjutkan dengan Pak Lurah yang Gusti Mubarak dan juga dibantu oleh Pak Camat dengan Satpol PP-nya, ingin ke depan ini tertib dan rapi. Saya berharap anak muda merdekakan kampung kita, halaman pinggir masjid kita, halaman depan sekolah kita itu menjadi tempat yang asik dan bagus serta baik, bisa berdampak kepada ekonomi, menghasilkan uang bagi anak muda, dan juga bisa dalam bentuk yang akan penyelamatan lingkungan alam kita, sehingga alam lingkungan yang akan jalan kita tertata rapi, bersih, bagus. Mohon yang akan munculkan, silakan bermusyawarah. Yang kan kalau perlu modal nanti ayo diskusikan dengan kita para orang tua. Di sini banyak orang-orang tua yang insya Allah memiliki kemampuan untuk patungan, membantu usaha anak muda, memanfaatkan jalan depan sehingga jalan depan bisa bermanfaat. Ditulis di situ anak muda yang akan komunitas anak muda Saung Bambu Nusantara.
jual tanamankah atau apa yang bisa dimanfaatkan, tapi dengan tetap menjaga estetika keindahan lingkungan yang ada di depan. Ya, Bang Zainul Bahri, silakan nanti musyawarah, ambil langkah yang akan lapor sama Pak Lurah, manfaatkan. Malam tasyakuran ditutup dengan tausiah serta pemotongan tumpeng merah putih oleh Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani. Di tengah-tengah tausiahnya, beliau mengucapkan terima kasih kepada pemuda dan memberikan perhargaan setinggi-tingginya atas keberhasilan mengadakan acara malam tasyakuran menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025. Semoga ini menjadi catatan sejarah yang positif untuk generasi pemuda yang akan datang, khususnya di lingkungan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.